Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Linggar Sendria. Saya dari kelompok 8 dengan NIM 132250558. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat, yaitu menghubungkan ESP32 kami ke MQTT server. Di sini kita menggunakan 4 library yang kita gunakan sebagai dasar. Di sini ada library WiFi, terus ada WiFi client secure, lalu pub sub client, lalu ada NeoPixel. Lalu di sini kita mendefine beberapa pin yang kita gunakan untuk RGB LED-nya. Lalu di sini kita mendefinisikan beberapa konstanta. Di sini ada konstanta WiFi atau jaringan yang kita gunakan. Kita menggunakan hotspot HP dengan SSID review AP, lalu dengan MQTT server ini, lalu MQTT user, lalu terdapat passwordnya juga, lalu terdapat port yang kita gunakan juga. Ini berasal dari MQTT server semua. Lalu di sini kita menggunakan Adafruit NeoPixel untuk mengecek agar bisa memakai rumus warna NeoPixel nantinya. Lalu di sini terdapat button state juga untuk memastikan bahwa tombolnya sudah stabil. Jika ditekan selama 50 detik dianggap sah sebagai satu tekanan atau satu input. Lalu terdapat setup WiFi yang berfungsi untuk memancarkan sinyal radio dan terhubung ke router WiFi. Lalu selanjutnya terdapat function callback yang berfungsi hanya dieksekusi jika ada pesan masuk dari server MQTT. Di sini sistem membaca pesan berformat byte dan menggabungkannya menjadi sebuah kalimat lengkap. Lalu terdapat beberapa fungsi if, percabangan if. Jika cocok dengan angka tertentu, ia akan mengatur nilai listrik dari 0 sampai 255 yang akan mengatur warna dari LED. Lalu terdapat fungsi reconnect. Di sini berfungsi untuk mengecek dan menyambungkan ulang MQTT jika terputus. Lalu terdapat fungsi setup yang berfungsi sebagai titik awal program berjalan saat ESP32 pertama kali dinyalakan. Terus terdapat function loop. Ini berfungsi sebagai program supaya berjalan berputar-putar tanpa henti. Jadi dia akan terus berputar programnya tanpa berhenti. Di dua baris awal berfungsi sebagai menjaga koneksi MQTT supaya tetap terhubung. Lalu selanjutnya terdapat di bounce tombol. Di sini berfungsi untuk membaca arus listrik di pin tombol. Jika arusnya berubah, misal dari tinggi ke rendah, ia langsung mencatat waktu persis saat perubahan itu terjadi menggunakan nilist function. Lalu kita menggunakan MQTT Explorer sebagai broker yang kita gunakan. Di sini kita menuju directory Rafif ESP lampu. Misal kita kita bisa mengpublish angka 0, 1, 2, 3 atau 4. Lalu di sini terdapat ini sumber dari MQTT password yang kita gunakan tadi, dari hostname, port, username sama passwordnya. Kita dapat dari ini Cloud UMPQ konsol proyek. Lalu di sini kita juga sudah membuat rangkaian yang kami gunakan. Di sini ini rangkaian yang sudah kami buat seperti ini. Di sini terdapat ESP32 yang terhubung ke laptop. Di situ ESP32-nya terhubung ke LED. Lalu di samping itu terdapat button juga sebagai pemberi sinyal input untuk memberi sinyal melalui offline, melalui lokal. Jadi selain dapat publish melalui online, kita juga bisa secara lokal melalui push button. Misal di sini push buttonnya ditekan, contohnya setelah ditekan buttonnya maka akan menyala lampunya. Jika push buttonnya ditekan sekali lagi, kita akan melihat di sini maka lampunya akan mati. Seperti ini contohnya. Nah, lalu selanjutnya
Di sini saya akan menunjukkan bagaimana jika mengpublish melalui MQTT Explorer. Di sini saya akan memasukkan angka 1. Di sini saya akan publish, di situ akan menjadi warna hijau. Lalu ketika saya akan menekan warna 3, di situ akan menjadi warna merah. Ketika menekan angka 0, maka lampu akan mati. Ketika saya memasukkan angka 4, maka akan menjadi lampu RGB. Oke, sekian, terima kasih.